Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat roti manis isi pisang coklat. Ini tetap ya, saya panggang menggunakan oven tangkring, tapi hasilnya benar-benar cantik. Teksturnya lembut dan ini rasanya enak banget. Nah, bisa dilihat ya, ini tekstur dalamnya. Bisa kebayangkan gimana rasanya? Jadi bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai cara buatnya. Pertama, siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula pasir, ini saya pakai gula pasir yang di blender, 4 gram ragi instan, 1 buah kuning telur, setengah sendok makan SP, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 120 ml susu cair dingin, ini susu cair dari dalam kulkas. Masukkan bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian mixer adonan. Ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Kalau adonan sudah mulai menggumpal, naikkan kecepatan menjadi kecepatan paling tinggi dan mixer sampai adonan setengah kalis kira-kira selama 2-3 menit ya. Nah, ini adonannya sudah setengah kalis, kemudian matikan mixer. Tambahkan setengah sendok teh garam, 25 gram butter atau margarin, kemudian mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis ya. Nah, ini sudah saya mixer jalan 12 menit. Kita cek adonan apakah sudah kalis elastis. Nah, ini adonan sudah kalis elastis ya, tandanya kalau direntangkan adonan tidak mudah sobek. Selanjutnya basahi tangan menggunakan sedikit minyak dan kita bulatkan adonan. Kemudian ini kita istirahatkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat tergantung suhu daerah masing-masing ya. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan isiannya. Di sini saya menggunakan pisang kepok. Ini saya pakai 5 buah dan sudah saya bagi menjadi 2 bagian. Kemudian ini mau saya tumis terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa menggunakan pisang yang lainnya ya, seperti pisang raja maupun pisang tanduk. Kalau dirasa pisang sudah matang, ini bisa kita angkat. Setelah 1 jam, ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Dan siapkan alas kerja, taburi sedikit tepung. Kemudian bagi adonan, ini mau saya bagi menjadi 10 bagian. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 50 gram ya. Setelah dibagi rata, kemudian kita bulatkan terlebih dahulu adonannya atau dironding.
Nah, kita bulatkan aja seperti ini. Dan tutup adonan agar permukaannya tidak kering. Selanjutnya ini langsung kita beri isian ya. Ambil adonan yang pertama, kemudian gilas menggunakan roll pin atau botol, bisa juga menggunakan paralon seperti saya. Kemudian beri isian meses dan pisang. Kemudian ini kita gulung separuh bagian. Dan yang separuh bagian lagi kita potong menggunakan spatula seperti ini. Selanjutnya ini langsung kita gulung seperti biasa ya. Nah, seperti ini, kemudian masukkan ke dalam cup. Dan ini kita biarkan sampai mengembang 2 kali lipat ya. Ambil adonan yang kedua. Kemudian gilas menggunakan roll pin atau botol bekas. Tambahkan meses dan pisang. Lalu kita gulung separuh bagian. Yang separuh bagian lagi kita potong menggunakan pisau atau spatula juga boleh ya. Dan kita gulung rotinya seperti ini. Dan ini langsung kita simpan di dalam cup ya. Nah, ini rotinya sudah selesai saya bentuk semua. Kemudian ini kita diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini adonannya sudah mengembang sempurna. Sebelum dipanggang, oles permukaan roti menggunakan susu UHT. Atau kalau tidak ada susu UHT, teman-teman bisa menggunakan susu bubuk yang dicairkan menggunakan air ya. Roti ini bisa langsung dipanggang atau kalau mau diberi topping juga boleh ya. Di sini saya menggunakan meses, wijen, gula pasir, dan keju. Jadi silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini rotinya siap dipanggang ya. Sebelumnya, oven sudah saya panaskan selama 15 menit menggunakan api sedang. Kemudian panggang roti di rak bagian tengah selama 10 menit. Setelah itu, pindahkan ke rak bagian atas dan panggang kembali selama 5-10 menit sampai permukaan rotinya berwarna kecoklatan ya. Setelah roti matang, kemudian langsung oles menggunakan margarin. Ini bertujuan agar permukaan rotinya tetap lembab dan tidak kering ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.